Guys, ini hari Senin subuh dan aku belum bisa tidur karena aku baru dapat kiriman. Ini berita yang sedang viral juga. Jadi ada seorang Miss Indonesia yang, ini katanya ya, Miss Indonesia yang diduga mencatut karya desain mahasiswa. Wow, kok bisa gitu ya? Apa pelit atau gimana gitu ya? Itu di Fiverr itu ada yang buat desain $5 loh. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Oke, kalian mungkin agak heran aku lagi di mana? Aku lagi di rumah, di kampung ya lebih tepatnya. Dan tapi kampungnya, rumah di kampung Rio Purba itu nggak kayak gini biasanya. Biasanya kayak gini kan? Ini kalian lihat yang begini. Tapi sekarang sudah tada. Ini masih berantakan cuy. Jadi masih ada kaleng cat. Ya masih berantakan lah ya, belum bagusin semuanya, belum di layout bagus. Ini kita baru ngecat ya, karena di rumah di kampung itu nggak ada space untuk kerja, jadi aku mau rubah dapurku itu untuk jadi space kerja. Rencananya aku akan ngajak beberapa anak-anak di kampungku untuk diseriusin belajar di dunia digital. Ya, mudah-mudahan bisa jadi manfaat di kampung ini. Oke, teman-teman, kita ke topik awal tadi. Jadi ada sebuah berita yang sedang viral baru-baru ini. Jadi ada diduga Miss Indonesia itu dituding mencatut karya mahasiswa, ya. Dan seperti biasa, warganet netizen 62 ya itu protes. So teman-teman, aku mau ngajak kalian lihat yang buat tweetnya ya. Jadi aku buka di Twitter. Ini aku tunjukin teman-teman di layar. Jadi Mbak Kintan menulis, enak banget ya jadi Miss World, main nyomot desain terus pas ditegor gak ada minta maaf, langsung diganti aja gitu. Padahal anak hukum kagak ngerti copyright. Oke, kita lihat desainnya. Oke, ini yang diduga Miss, kalau di sini dibilang Mbak Kintan Miss World ya, tapi kalau aku baca di berita di Line Today itu di sini ditulis Miss Indonesia. Anyway, aku nggak mau tahu orangnya. Ini bukan personal antara aku dan dia, jadi aku nggak mau tahu. Dan aku di sini nggak akan nyebut nama orang ya, karena nothing personal di antara kita, Mbak Miss Indonesia ya. Oke, jadi aku mau menaikkan kasusnya karena ini penting cuy. Ini berulang-ulang kali terjadi. Oke, jadi ini ada dari akun dari Miss Indonesia tersebut. Oke, diduga mengambil gambar ataupun desain dari mahasiswa atau teman-teman di BEM FISIP UI. Oke, jadi ini desain aslinya, teman-teman bisa lihat di layar. Itu ada logo BEM FISIP UI, ada lambang Universitas Indonesianya, ada kontaknya di bawah. Dan ketika dipublish itu di crop cuy dan dikasih lambang bisnis atau logo bisnis dari si Miss Indonesia. Wow, well, ini ada screenshot di profilnya. Ya, begitulah ya. Jadi singkat cerita, hal ini sudah sangat-sangat sering terjadi teman-teman. Jadi ada orang yang dengan seenak hatinya cari di Google Image, mungkin kemungkinan dia bukan ngambil langsung di profil sosial media BEM FISIP UI, mungkin seperti itu. Jadi kebanyakan orang tuh googling misalnya Hari Kartini, kemudian dia lihat di situ banyak gambar-gambar yang bertebaran, kemudian dia klik kanan copy atau klik kanan save as, kemudian langsung dia publish di sosial media personalnya atau sosial media bisnisnya. Dan teman-teman tahu nggak, bagi kalian yang sering melakukan nyomot-nyomot gambar atau desain dari internet atau dari Google seperti itu sangat-sangat berbahaya. Karena kalian mengambil sesuatu yang kalian tidak ketahui license-nya atau tidak ketahui itu punya siapa. Aturannya seperti apa sebelum kalian itu menggunakan di personal sosial media kalian atau sosial media punya bisnis kalian. Jadi kalau udah terjadi seperti ini kan ribet ya. Jadi nama brand, personal brand kita yang sudah kita bangun selama ini atau bisnis brand yang sudah kita bangun selama ini cedera atau rusak hanya gara-gara kita mengambil gambar ataupun desain sembarangan dari internet, kemudian itu ketahuan dan kita diserang oleh warganet. Jadi kalau kita baca di tweet Mbak Kintan di Twitter ini, banyak sekali desainer yang mengeluh ya atau curhat juga, gimana desainer bisa hidup dengan tenang, atau
Ini yang menjadi kebimbangan atau kebingungan bagi kita seorang desainer. Nanti kalau upload karya portofolio di internet, tapi nanti banyak yang nyuri, banyak yang nyomot. Satu sisi kalau kita nggak upload di internet, nanti karya kita nggak terkenal, kita nggak dapat klien. Jadi dilema seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini postingannya sudah dihapus sih oleh yang bersangkutan. Tapi yang disesalkan oleh pihak-pihak tertentu adalah tidak ada klarifikasi atau tidak ada maaf secara langsung. Dari DM pun sudah dihubungi oleh ketua BEM-nya, tapi tidak ada tanggapan atau itikat baik untuk membalas hal tersebut atau untuk meminta maaf seperti itu. Ya, aku juga pernah merasakan ya karyaku dicuri. Jadi aku punya Behance, link Behance, kemudian di situ aku post beberapa, nggak semua sih. Aku jarang update portofolio soalnya. Jadi di situ ada beberapa portofolio untuk desain logo untuk beberapa klienku di masa lalu. Dan ada satu kejadian, aku sudah pernah bahas di video, sebenarnya video ini ya, kalian lihat aja di situ lebih detail. Jadi logo itu dicatut oleh sebuah startup untuk dipakai di aplikasi, dan aku sudah coba hubungi tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Miris, oke? Tapi let's say kasus yang MI, kasus yang pertama dan kasus yang kedua yang logo aku dicuri, oke? Sebenarnya banyak kasus-kasus yang sudah terjadi, pencurian karya, penyomotan karya, desain atau foto gitu ya, atau font atau lagu ya. Sebenarnya udah banyak terjadi. Tapi let's say orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang awam di dunia kreatif ya. Jadi mereka nggak ngerti, mereka melakukan hal yang bodoh, mereka melakukan hal yang keliru sehingga mereka melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya ini pembenaran sih. Walaupun yang mereka lakukan itu salah, betul-betul salah dan itu tidak dibenarkan. Tapi let's say begitulah, katakan mereka awam. Nah, yang aku sayangkan adalah ada sebuah akun sosial media dari Photoshop Indonesia juga melakukan hal tersebut, pencatutan konten aku di channel di Instagram Rio Purba. Jadi di situ aku buat konten starter pack-nya desainer Indonesia, dan kalian bisa lihat sebuah akun sosial media Photoshop Indonesia juga melakukan hal yang sama, pencatutan konten ya, kemudian di crop ini yang sebenarnya kita kurang setuju ya, desainer atau pekerja kreatif. Jadi itu di crop, dihilangkan watermarknya atau dihilangkan siapa konten kreatornya. Dan di captionnya juga tidak ada di tag sama sekali cuy. Kalian bisa bayangin, wow, yang ini yang sering terjadi ya. Let's say lah kasus pertama dan kedua itu mereka sangat awam di dunia kreatif ya, di dunia desain, dunia kreatif. Tapi ini cuy, ini mereka menyertakan nama embel-embel Photoshop di nama mereka, dan ada kata Indonesia di nama mereka juga. Tapi perbuatannya juga sama cuy. Ini gimana nih? Ini admin Photoshop Indonesia gimana sih gitu kan? Kita kan seperjuangan cuy. Kenapa kalian melakukan hal yang seperti itu? Oke, jadi sangat banyak dan sangat miris teman-teman. Ibaratnya gini ya, let's say kalian yang tidak peduli dengan karya-karya desainer, karya-karya orang-orang kreatif di Indonesia. Let's say kalian sebagai apa? Akuntan kah? Atau pebisnis kah? Atau apapun itu. Let's say kalian seorang pegawai, oke? Tapi bukan berarti semua orang seperti itu. Tidak, hanya oknum-oknumnya saja. Let's say oknum ini adalah pegawai, oke? Kemudian kalian melakukan pekerjaan, kalian suruh melakukan pekerjaan oleh bos, kemudian kalian sudah belajar, terus kalian mengeluarkan skill terbaik kalian untuk menyelesaikan tugas atau task ini. Kalian pagi, siang, malam kalian ngerjain ini terus, dan setelah ngerjain selama 1 minggu, tiba-tiba ada teman satu pegawai, satu kantor juga, tiba-tiba mengambil tas ini dan dia mengatasnamakan tas yang sudah selesai, tugas yang sudah selesai ini, yang kalian selesaikan, menjadi nama dia. Jadi dia bilang, ini aku yang menyelesaikan pak, kepada bos atau petinggi di perusahaan kalian tersebut. Kemudian bos atau petinggi ini memberi selamat, kemudian memberi bonus kepada teman kalian ini sesama pegawai. Si pegawai ini kemudian menaikkan jabatannya, terus memberikan tunjangan dan lain sebagainya. Gimana perasaan kalian? Gimana? Apa kalian pasti sakit hati kan? Kecewa, kok aku yang capek-capek ngerjain, dia yang dapat feedback positif gitu. Nah, kita juga begitu teman-teman. Kita nih desainer, kerjaan kita yang ngedesain gitu. Jadi kalau kerjaan kita, desain-desain kita atau foto-foto kita, karya-karya kita kalian ambil ya, sama seperti kasus pegawai tadi, kalian ambil, ya kita mau makan apa gitu.
kita mau tumbuh sebesar apa? Nggak tumbuh-tumbuh. Industri kreatif di Indonesia nggak akan tumbuh kalau orang-orang kreatifnya diginiin terus gitu, nggak diapresiasi karyanya. Jadi di video ini aku mau kasih beberapa tips supaya kalian bisa memelihara orang-orang kreatif ini supaya bisa makan juga, supaya bisa kaya seperti kalian teman-teman. Oke, jangan kalian aja mau kaya, industri kreatifnya mati, pekerja-pekerja kreatifnya juga mati gitu, nggak bisa hidup. Jadi di video ini aku mau ngasih beberapa tips buat kalian yang nggak mau keluarin modal tapi pengen pakai karya orang lain. Itu sebenarnya bisa, nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi bisa, ini aku kasih tahu tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah hubungi kreatornya. Jadi jangan dari Google Image cuy. Jadi dari Google atau Google Image terus kalian save ya, kemudian langsung publish, itu kalian nggak tahu kreator aslinya, lisensinya seperti apa gitu. Jadi kalau kalian cari dari Google, coba cari baca lebih detail ini punyanya siapa yang buat, source-nya dari mana. Kalau kalian tahu kreatornya siapa, kontaknya apa, di mana gitu, terus kalian hubungin, terus kalian bilang di tips yang pertama, kalian hubungi kontak dan bilang kalian mau pakai karya mereka di event ini atau di campaign ini atau di sosial media ini gitu. Dengan jelas kalian katakan seperti itu, apakah ini untuk profit atau non profit seperti itu. Dan aku yakin, sangat yakin kalau kalian dengan itikat baik menghubungi seperti itu, konten kreatornya juga punya itikat baik kepada kalian gitu. Kalau kalian bilang itu non profit ya pasti dia nggak akan, ya kebanyakan dari kita nggak keberatan sih. Kalau misalnya kontenku tadi dipakai oleh Photoshop Indonesia, ya itu bukan official ya, mengatasnamakan mereka itu Photoshop Indonesia dan dia di situ tag Rio Purba ataupun dia di situ nggak ada di crop, itu nggak keberatan sama sekali. Begitu juga mungkin dengan teman-teman yang lain. Kalau yang BEM Visip UI ini juga diambil karyanya, bukan diambil, diminta izin untuk dipakai di sebuah sosial media, aku pikir mereka nggak keberatan asalkan tetap ada etikat baiknya. Kita menghubungi mereka, apakah mereka bersedia? Kalau mereka bersedia, silahkan kita pakai. Kalau tidak bersedia, ya udah kita cari kreator lain yang karyanya bersedia kita pakai. Simple kan? Tips yang kedua, kalau kalian nggak menemukan ya konten-konten kreator kalian udah punya etikat baik, menghubungi dan kalian nggak dikasih izin untuk memakai karya mereka, nggak apa-apa. Ya itu hak mereka memberi izin ya, karena mereka kreatornya. Kalau Anda tidak dapat izin, silahkan kunjungi situs-situs ini. Jadi kalau kalian pengen cari gambar atau desain, silahkan hubungi Pexels. Pexels.com, terus ada unsplash.com. Kedua situs ini ada menyediakan foto, ya, kemudian desain, ya, vektor untuk keperluan kalian dan itu free for commercial. Oke. Jadi artinya free commercial itu apa? Kalian bisa pakai di keperluan sosial media kalian, baik personal maupun bisnis. Jadi kalian artinya bisa memakai foto, gambar atau desain itu untuk mempromosikan bisnis kalian. Bahkan bukan hanya itu, kalian bisa memakai ini ke dalam project. Misalnya dibuat iklan kah atau dibuat untuk mengerjakan project bisnis kalian dan lain sebagainya. Tapi ya tetap, kalau misalnya kalian pakai itu keperluan bisnis yang gede, misalnya pasang iklan untuk brand besar, masa iya sih kalian ngambil yang gratisan dari Unsplash atau Pexels? Ya pasti kalian ambil yang berbayar dong, supaya nggak mau ribet nanti ke depannya gitu ya. Kemudian kalau kalian perlu konten video, kalian bisa juga ke pexels.com itu tadi, dan di situ ada stok-stok videonya, dan itu lagi-lagi bisa dipakai untuk free commercial di dalam project-project ataupun sosial media kalian. Kemudian kalau kalian perlu audio atau musik atau lagu, ya kalian bisa cari di audio library-nya YouTube. Atau kalian bisa ke SoundCloud juga, tapi ingat kalian harus kontak kreatornya ya untuk yang SoundCloud. Oke, itu tadi ada beberapa tips yang aku kasih untuk kalian bisa memakai karya orang lain di dalam project ataupun sosial media kalian. Jadi nggak boleh asal comot ya. Kalau kalian pengen udah seret sekali dengan satu karya, cari kreatornya dan hubungi. Kalau kalian itikat baik, pasti kreatornya juga memberi itikat yang baik pada kalian. Dan kita juga nggak minta duit kok terus-terusan ya. Kalau kalian pengen pakai karya kita, itu nggak harus semuanya dinilai dengan uang loh ya. Kalian beberapa kreator bahkan nggak harus dibayar, tapi ya itu supaya saling ada feedback, kalian bisa mendapatkan keuntungan dari traffic, dari audiens kalian di sosial media. Ya kita juga harus mendapatkan feedback positif dong, jangan kalian aja yang untung gitu. Kita juga bisa hidup orang-orang kreatif di Indonesia. So kita paling tidak kita dapat tag atau kita dapat kreditnya di situ ditampilin juga siapa kreatornya. Ya itu tergantung
terms and condition yang masih dikasih oleh masing-masing kreator ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sebenarnya ini video nggak jelas ya, tapi ya, entah kenapa nih, karena aku nggak bisa tidur ya aku bahas juga. Mudah-mudahan selalu ada pembelajaran, selalu ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa teman-teman petik dari video kali ini, dari pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa, dengan ada video ini, kita sama-sama bisa saling menghargai, baik Bapak Ibu, teman-teman yang bukan di industri kreatif, kalian bisa lebih menghargai karya-karya, walaupun karya itu seperti simple aja ya, tapi itu udah karya Mas gitu ya, Bapak Ibu, itu sudah karya. Kita hidup di industri kreatif ini dari karya tersebut gitu. Kalau karya yang simple ini Bapak Ibu curi, Mas Mbak curi gitu, dan tidak ada feedback, berarti feedback positif atau apresiasi sama sekali bagi kita konten kreatornya, ya kita bisa mati Mbak. Ke depan lama-lama kalau kayak gini semua, industri kreatif gini ya bisa mati Mbak, kita nggak bisa makan. Jadi semuanya mau ngapain Mbak kalau kita nggak bisa makan dari industri kreatif? Apa semuanya harus jadi PNS, apa semuanya harus jadi karyawan? Jadi kalau ini terus berlaku bagi kita industri kreatif, ya teman-teman, nanti kita semua ini di industri kreatif mau makan apa Mbak? Ya industri kreatifnya mati. Kalau industri kreatifnya mati, ya kita anak-anak kreatif ini ya mati juga Mbak. Oh, gimana lah orang kreatif di Indonesia mau kaya? Miris cuy. Jangankan kaya, makan aja susah mungkin kalau kayak gini terus. Ini nih